Indonesia. Kita akan membahas topik tentang kiber atau sombong. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai Haji, kenapa kemudian kiber atau sombong ini termasuk dosa besar? Silakan penjelasannya untuk pendengar Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-kibar, kesombongan adalah dosa besar. Al-kibar atau at-takabbur adalah menolak kebenaran, batarul haqqi wa ghamtun nasi, dan merendahkan orang lain. Orang yang memiliki al-kibar sebesar biji zarrah di dalam hatinya, maka tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga man kana fi qalbihi misqalu zarrah min kibar. Orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi sebuah kesombongan. Al-kibar atau at-takabbur adalah sifat yang Allah hinakan. Allah keluarkan iblis karena memiliki al-kibar. Dan inilah pelopor pertama kesombongan adalah iblis. Maka iblis ingin menularkan kesombongan itu kepada manusia. Dijadikannya dengan hasutan iblis, dia menjadi sombong, dia menjadi takabur. Maka kalau orang sombong di dunia, berarti dia adalah pengikut iblis. Iblis adalah pelopor daripada kesombongan. Dan kibar itulah awal dosa yang dilakukan. Tatkala Allah perintahkan semua malaikat untuk sujud kepada Adam, sujud tahiyah, sujud penghormatan. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Malaikat tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, kecuali iblis tidak mau tunduk, tidak mau memberi penghormatan kepada Adam, sujud tahiyah. Aba wastakbar, dia menolak dan dia ada kesombongan. Inilah kesombongan pertama. Iblis enggan, tidak mau tunduk terhadap perintah Allah. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa yang mencegah engkau wahai iblis ketika aku memerintahkan engkau untuk sujud tahiyah, sujud penghormatan kepada Adam? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Aku lebih baik dari dia. Ana khairum minhu. Inilah kesombongan pertama yang dilakukan oleh iblis. Allah tidak suka kepada kesombongan, maka Allah keluarkan iblis. Oleh karena itulah, dalam kehidupan yang sesaat ini, kita harus menjauhkan kibar. Kita harus menjauhkan kesombongan. Mengapa? Karena orang yang sombong, walaupun seberat biji sawi ada dalam hatinya, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Orang yang di dalam hatinya misqalu dzarrah min kibar, walaupun seberat biji sawi dari kesombongan. Nauzubillah summa nauzubillah. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsim fil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia penuh dengan kesombongan. Wala tamsim fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, dengan angkuh, dengan congkak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yaqtalu fi misyatihi wa yata'azzamu fi nafsihi illa laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban."
orang yang sombong, orang yang takabur, nanti di hari kiamat Allah akan murka kepada orang itu. Allah marah. La yanzuru, Allah tidak melihat kepadanya dengan ainur rahmah, dengan kasih sayang. Apa maknanya? Allah murka, Allah marah, Allah laknat kepada orang yang sombong. Baik, ada Pak Muhammad Nur di Purwokerto. Selamat pagi Pak Muhammad Nur. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Tema pagi ini kan al-kibri ataupun takabur itu ya. Yang mana takabur itu termasuk salah satu dosa besar dan layak hulul jannah, tidak masuk surga. Mohon penjelasan kepada narasumber mengenai misalkan ini pemerintah ataupun katakanlah yang memegang kekuasaan ini menunjukkan keberhasilan. Apakah ini termasuk kategori takabur atau tidak? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tanggapannya Pak Kiai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibar. Lalu ada seorang yang bertanya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasul, seseorang menyukai bajunya bagus, sandalnya bagus. Apakah itu sebuah kesombongan? Beliau menjelaskan, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah itu indah, Allah menyukai keindahan. Lalu beliau menjelaskan tentang makna al-kibr itu apa? Apa itu kesombongan? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kesombongan adalah batarul haqqi, menolak kebenaran. Di depannya ada kebenaran, dia tahu ada kebenaran dan dia tolak, itulah kesombongan. Iblis tahu kebenaran tapi dia tidak mau mengikuti kebenaran, maka itu adalah batarul haqqi, menolak kebenaran. Wa ghamtun nasi, dan merendahkan orang lain, menganggap dirinya yang paling, dan dia merendahkan, melecehkan, meremehkan orang lain. Maka itulah yang dimaksud dengan al-kibr, batarul haqqi wa ghamtun nasi, menolak kebenaran dan merendahkan, meremehkan orang lain. Maka kalau pemerintah menunjukkan keberhasilannya, pembangunannya, dan itu memang realitas fakta, tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah apabila sesuatu yang memang tidak real lalu dinyatakan sebagai sebuah hasil daripada proses pembangunan misalnya. Itu bukan sebuah kesombongan. Itu ingin menunjukkan keberhasilan dari sebuah pembangunan, tidak mengapa, untuk memacu dan memicu keberhasilan berikutnya. Tapi apabila di dalam menunjukkan keberhasilan, tapi ada satu sikap di dalam hati misalnya merendahkan, meremehkan, merasa diri yang paling nanti akan masuk kepada sebuah definisi kesombongan atau al-kibr, yaitu meremehkan, merendahkan orang lain. Ya. Kalau hanya sekedar menunjukkan keberhasilan tidak mengapa untuk memacu dan memicu pembangunan berikutnya. Baik. Jadi ciri-ciri kesombongan itu adalah tidak menerima kebenaran dan merendahkan orang lain, begitu ya Pak Kiai ya. Oke. Betul. Kita ke penelpon berikutnya, Pak Slamet di Ponorogo. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum Pak Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ini Pak Kiai. Saya punya teman, terus diangkat jadi pejabat. Dia tuh disapa itu tidak mau memalingkan kepala. Apakah orang itu disebut orang sombong juga?
Oh, itu tidak dengar atau gimana Pak, memalingkan kepala itu Pak? Mungkin disapa nggak dengar itu. Oh, tapi dengar ya Pak ya orangnya ya? Iya dengar ya, dengar itu. Kan jabatan itu cuma sementara aja Pak ya. Baik. Makasih Pak. Makasih Pak Selamat di Ponorogo. Lanjut Pak Arman di Lombok. Pak Arman, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arman. Bagaimana dengan seseorang yang tidak memiliki harta, baik itu rumah mewah, mobil mewah, tapi dia mengklaim dirinya saya paling kaya di dunia karena saya rutin menjalani salat sunnah fajar. Ya, apakah itu tidak bagian dari kesombongan atau seperti apa? Pakai karena merasa diri paling kaya karena selalu menjalani ibadah salat sunnah sebelum subuh itu Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai untuk Pak Selamat di Ponorogo. Seorang yang memalingkan muka karena jabatan ini Pak Kiai. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena kesombongan. Jangan palingkan mukamu dari manusia karena kesombongan, karena menganggap dirinya paling superior dan lain sebagainya, merasa paling tinggi dengan kekuasaan, dengan jabatan misalnya, atau dengan kekayaan, dan merendahkan orang lain, meremehkan orang lain di bawahnya, maka itu sudah termasuk kesombongan. Sehingga dia memalingkan mukanya dari manusia, ditegur, disapa tidak mau, walaupun dia tahu misalnya, maka itu adalah sebuah kesombongan. Karena mengapa? Di situ ada ihtikar namanya, ada merendahkan orang lain, ada meremehkan orang lain, menganggap dirinya paling tinggi, paling dan lain sebagainya. Maka itu termasuk adalah sebuah kesombongan. Kita doakan saja apabila kita mendapatkan orang yang berperilaku seperti itu, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan diberikan hidayah, hilangkan kesombongan dari hati dia. Allahu Akbar. Berikan dia sifat yang mulia, yaitu tawadu, rendah hati, tidak sombong kepada manusia, menjawab sapaan orang, tidak merendahkan orang lain, tidak menganggap dirinya paling. Kemudian yang kedua, apabila ada orang yang mengatakan bahwa saya adalah orang yang paling kaya, itu adalah sebuah kekayaan dari sisi batiniah. Aghnal ghina al-qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Qanaah itu adalah kekayaan yang paling kaya. Itu adalah sebuah sikap batin. Ketika orang sholat subuh berjamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi menjanjikan sebuah balasan yang sangat besar. Raka'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar qabliyah sebelum melaksanakan sholat subuh, itu kata Nabi lebih baik dari dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Itu sholat sunnah. Bagaimana sholat fardunya sholat subuh? Mengerjakan 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Lalu dia mengatakan, saya orang yang paling kaya dari sisi batin. Itu untuk sebuah dorongan kuat untuk dia terus bisa istiqomah melaksanakan perintah Allah, sholat qobliyah sebelum fajar, sebelum subuh. Maka itu bukan kesombongan, tapi itu sebagai pemicu dan pemacu orang untuk terus gemar istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan melaksanakan qobliyah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nilainya luar biasa. Raka'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan segala isinya. Maka dia adalah orang yang paling kaya di dunia. Ya. Baik. Pak Kiai, apakah memang ada kisah-kisah di zaman Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasul menegur seseorang yang waktu itu bersikap sangat sombong begitu Pak Kiai? Seperti apa ceritanya? Mungkin ada.
gambaran yang disampaikan oleh Al-Quran tentang kesombongan Fir'aun, tentang kesombongan Qarun, tentang kesombongan Haman, itu dinyatakan dalam Al-Quran. Al-Quran menyatakan bahwa Qarun adalah orang yang sombong dengan kekayaannya. Haman adalah orang yang sombong dengan ilmunya. Fir'aun adalah orang yang sombong dengan hartanya, dengan kekuasaannya. Ya. Oke, baik. Kita tahan dulu sebentar, Pak Kiai. Ada 2 penelpon yang menunggu kita. Baik. Yang pertama Ibu Yati di Pejaten, Jakarta. Bu Yati, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kiai, itu kan seorang wanita selalu ingin tampil beda gitu ya. Selalu ingin kelihatan rapi dan pokoknya beda dari yang lain. Apakah itu termasuk kesombongan Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aryo Seno di Medan, selamat pagi. Assalamualaikum pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Kiai, ini kalau kesombongan ini dari berbagai banyak dosa yang lain, pelit, apa yang sebagainya itu urutannya mana yang lebih yang besar dosanya, itu yang pertama. Yang kedua Pak Kiai, mohon petunjuknya, apa cara kita untuk kepada teman kita yang sombong atau diri kita supaya terhindar dari sombong. Pak Kiai, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Al-Quran sudah jelas mencontohkan ya Pak Kiai ya. Ada Fir'aun ya, kemudian ada Haman, ada juga Qarun begitu, yang masing-masing sombong dengan kelebihan yang dimiliki, sehingga kemudian Allah membencinya begitu ya. Allah membencinya, Allah memurkainya. Kekayaannya, kekuasaannya, hartanya bukan menjadikan dia dekat kepada Allah, malah jauh dari Allah. Malah menjadikannya takabur, malah menjadikannya sombong. Berbeda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah berikan kekuasaan, Allah berikan kekayaan, Allah berikan ilmu. Kekuasaan, kekayaan, ilmunya menjadikannya bertambah lebih dekat kepada Allah. Bahkan dia berdoa, diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahu Akbar. Sebuah doa untuk terus terpacu menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dikasih kekayaan, dikasih kekuasaan, dikasih ilmu, menjadikan itu semua jalan untuk meraih ridhonya Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan Qarun, berbeda dengan Fir'aun, berbeda dengan Haman, kekuasaan, kekayaan dan ilmunya malah menjadikan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan memiliki sifat sombong, tidak percaya kepada Nabi Musa alaihissalam dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian Bu Yati tadi orang yang pelit dan sombong adalah sebuah dosa yang sangat besar. Lebih besar daripada orang yang bakhil. Orang yang pelit, Allah tidak suka kepada orang yang bakhil. Bahkan manusia pun tidak suka kepada orang yang bakhil. Malaikat pun tidak suka kepada orang yang bakhil. Orang yang sombong Allah tidak suka, apalagi orang yang memiliki kesombongan. Dosa besar bagi orang yang sombong. Itulah yang menyebabkan mengapa iblis dikeluarkan dari surga, karena ada kesombongan. Batarul haqqi wa ghamtun nasi, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Bagaimana kalau orang ketika pakaiannya bagus, tandanya bagus? Itu pernah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasul, bagaimana seseorang yang menyukai bajunya bagus, sandalnya bagus? Apa kata Rasul? Allah jamilun, Allah maha indah, Allah menyukai keindahan. Kalau orang yang memiliki baju yang bagus, mobil yang bagus misalnya pakaian yang bagus,
tapi tidak ada meremehkan orang lain, itu tidak mengapa. Allahu Akbar. Yang tidak boleh adalah dia berpakaian dengan pakaian yang bagus. Dia berkendaraan dengan kendaraan yang bagus dan mahal. Lalu dalam hatinya meremehkan, merendahkan orang yang berpakaian tidak sebagus dia. Dia merendahkan orang yang berkendaraan tidak sebagus dia. Itu adalah sebuah kesombongan. Tapi kalau hanya dia berhias, ingin tampil cantik, ingin tampil menjadi pribadi yang anggun begitu, tapi sama sekali ketika dia mengenakan baju yang bagus, mengenakan pakaian yang bagus, tidak ada sama sekali dalam hati merendahkan orang lain, meremehkan orang lain yang di bawahnya, itu bukan kesombongan. Tapi kalau dia merasa dengan pakaian dia yang bagus, penampilan dia yang bagus, mobil yang bagus misalnya, dia merendahkan di bawahnya, merasa dirinya paling-paling merendahkan orang lain. Itu masuk ke dalam al-kibar, itu masuk ke dalam kesombongan. Ya, terakhir Pak Kiai untuk Pak Aryosono sekaligus juga merupakan pertanyaan kita juga yang terakhir untuk menghindari sombong begitu, apakah ada pesannya ataukah juga bahkan ada doanya begitu Pak Kiai? Pertama, untuk kita menghindari daripada sifat sombong, pertama tanamkan dalam hati bahwa orang yang sombong itu dosanya sangat besar. Manusia harus merasa bahwa dia adalah makhluk yang lemah. Antumul fuqara, kata Allah. Kalian adalah fakir, kalian adalah miskin, kalian adalah lemah. Allah lah yang maha kaya, Allah lah yang maha perkasa. Maka yang memiliki kesombongan, yang pantas punya kesombongan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk fakir, miskin. Maka jangan ada kesombongan. Ketika kita timbul dalam hati kita ada sedikit rasa kesombongan, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, maka segeralah isti'azah, berdoa kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang tertutup. Bangunlah dalam hati tawadu, yaitu rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Sebagai salah satu sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman itu yang Allah cintai adalah orang-orang yang apabila berjalan di muka bumi dalam tawadu, rendah hati, tidak menyombongkan diri, tidak angkuh, tidak sombong, tidak congkak. Maka bangunlah pada diri, yaitu tawadu, rendah hati, sikap yang mulia. Allahu Akbar. Baik. Itulah beberapa hal bagaimana agar kita menjadi pribadi-pribadi yang tawadu, dijauhkan dari Allah kesombongan, al-kibar wa takabbur. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang memiliki tawadu, rendah hati, jauhkan sombong, jauhkan takabur, karena itu adalah dosa yang besar, itu adalah sifat daripada iblis. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baik, terima kasih banyak Kiai Haji Arif Rahman Hakim memang untuk penjelasannya, semoga membawa pencerahan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.